nanti, kemudian kita baru ngadonin roti, baru bikin pressure-nya. Gram gula, 18 gram ragi instan, ada 50 gram susu bubuk, 12 gram garam. Nah, ini telurnya saya cuma mau pakai 3 butir aja. Jadi 2 butir telur utuh, 1 butir kuning telur. Di sana ada 2, yang 1 aja. Tapi kalau misalnya mau dicincang dulu langsung boleh. Ya, kalau mentah ya harus pakai sangrai dulu. Misalnya mau bikin kuah, langsung dimasukin siram ke udon. Jadi kalau malam-malam ngantuk nggak usah pakai ulek-ulek, udah tinggal kasih air aja. Air lagi enggak, nanti setelah dingin dia akan jadi adonan yang kental. Jadi harus hati-hati menambahkan airnya ya. Kalau misalnya panas, raginya mati nanti. Tapi ketika kalau misalnya kita mau pakai tangan, caranya akan berbeda, nggak mungkin dijadiin satu. Jadi raginya habisin diam dulu, gulanya kita larutkan dulu di air supaya dia larut. Jadi kita nggak usah yang sampai kayak orang cuci baju kayak gitu. Jadi semua bilang dan tuh. Dan maksudnya perlu pakai es batu juga. Oh iya perlu. Kemudian airnya. Nah untuk airnya kita memasukkannya bertahap. Jadi pakai tangan juga bisa bikin roti, tapi perlakuannya berbeda. Jadi biang lagi dibuat biang dulu hingga dia berkembang. Pakai air hangat tidak apa-apa, tapi jangan terlalu panas. Tapi pakai air biasa juga bisa. Jadi perlakuannya berbeda ketika kita memakai mesin dengan memakai tangan. Itu harus dimulai dari sebentar. Jadi ketika kita mulai sebentar, kita istirahatin, sebentar baru kita pakai. Dan dia nggak yang jebol nanti. Kenapa ada fungsi margarin? Karena biar margarin tidak membuat roti jadi kering. Saya pakai butter supaya ada taste, aroma dan kelembapannya yang terjaga. Kalau itu tidak boleh, karena ada yang bilang itu boleh garam masih sama, ada yang bilang boleh selama garam tidak tercampur sama ragi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jadi. Kalau ini sudah di situ jangan Mbak, nanti dia menderita. Kasihan ya. Kasihan. Memang ada orang yang hari, ada yang bisa 10 hari, ada yang bisa 1 bulan, itu ada semua. Ya, Jadi dari nggak perlu udah diragini namanya ya tinggal nanti pergi aja ke TBK, tinggal tahan untuk supaya rotinya tahan lama. Pakai aroma, pakai pewarna, banyak sekali yang dia pakai gitu. Jadi kalau kita bikin, kita nggak perlu pakai yang untuk pengawetnya, untuk apanya, karena umur mereka tuh bisa 1 tahun lebih. Supaya raginya larut, kalau misalnya saya masukkan itu nanti kita akan tambah banyak, mulai jadi capek kan. Jadi ini saya kasih air dulu supaya dia cepat larut. air panas aja. Ini air biasa aja.
laginya Berapa lama nggak? enggak. Yang pernah. Ya, namanya biar ini nggak perlu yang sampai kayak roti sih. Fake itu ada dua, ada dairy, ada non dairy. Keluar oven itu 4 jam. Kenapa? Karena begitu keluar itu si ragi ini masih mengalami reaksi seperti itu. Jadi kadang-kala kalau misalnya usus ada coklat setelah iya. Giling-giling itu. Iya. Enggak, kalau nanti lihat aja ini sebetulnya dia nggak akan lengket sih. Cuma kalau saya itu biasa kalau misalnya mau gitu, biasanya saya selalu kasih laksa supaya kalau misalnya lengket terus tidak membutuhkan protein tinggi. Ya, jadi kayak bakpao tapi kan pakai protein rendah aja sudah bisa jadi. Dan dia nggak usah yang kalau ini ya. Ini hati-hati ketika kita narik adonan kayak ininya ini, jangan tarik terus. Nanti lama-lama yang di sini tebal, yang di sininya tipis. Ya. Nah ini udah. Jadi kita harus menyelesaikan di mana? Gimana? Kalau 10.000 masih ada. Ya mungkin bisa. Ini saya pakai butternya, saya pakai butter di sini. Kesan saya selama mengikuti baking demo ini, khususnya dalam pembuatan kariban dan crackers, sangat menyenangkan dan menambah ilmu baru, khususnya dalam pembuatan kariban dan crackers. Dan kesannya, semoga Bali Influence terus membuat kelas gratis untuk teman-teman yang biasa dan buat yang ingin belajar tentang baking dan pastry bisa mendaftar di Bali Festival di sini. Kali Jepang, ini